Bapak dan Ibu, banyak orang percaya bahwa semakin sering makan buah, maka tubuh pasti semakin sehat. Bahkan tidak sedikit lansia yang dengan penuh disiplin mengganti camilan harian dengan buah karena ingin menjaga jantung tetap kuat dan terhindar dari stroke. Sekilas, kebiasaan ini memang terlihat sangat baik. Warna buah yang segar, rasa manis alami, dan anjuran dokter sejak dulu membuat kita merasa aman saat mengonsumsinya setiap hari. Namun ada satu fakta yang cukup mengejutkan. Dalam praktik kesehatan lansia, justru cukup banyak kondisi tekanan darah tidak stabil, gula darah meningkat, bahkan risiko stroke yang perlahan naik pada orang yang merasa pola makannya sudah sehat karena rutin makan buah. Bukan karena buahnya berbahaya, tetapi karena ada jenis buah tertentu yang jika dikonsumsi terlalu sering, dalam jumlah besar atau pada waktu yang kurang tepat, dapat memberi beban tersembunyi pada pembuluh darah. Yang membuatnya lebih mengkhawatirkan, dampaknya sering tidak langsung terasa. Tubuh tetap terlihat bugar, nafsu makan baik, aktivitas harian berjalan normal, sampai suatu saat muncul keluhan seperti mudah pusing, cepat lelah, kesemutan, atau tekanan darah mulai sulit dikontrol. Banyak lansia baru menyadari setelah hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan perubahan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Padahal selama ini merasa sudah melakukan pilihan paling sehat. Lalu muncul pertanyaan penting yang jarang dibahas secara jelas. Apakah semua buah benar-benar aman dikonsumsi setiap hari di usia lanjut? Atau justru ada beberapa buah yang diam-diam dapat meningkatkan risiko stroke jika tidak dikonsumsi dengan cara yang tepat? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak dan Ibu, banyak sekali lansia yang datang berkonsultasi dengan pola makan yang sebenarnya sudah terasa sehat. Nasi mulai dikurangi, gorengan dibatasi, makanan manis pabrikan jarang dikonsumsi. Tetapi ketika saya tanyakan camilan harian, jawabannya hampir sama, yaitu sering makan buah manis karena dianggap paling aman. Memang benar, buah mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat baik untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia seperti WHO dan American Heart Association juga menganjurkan konsumsi buah setiap hari untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Namun, ada satu hal penting yang sering terlewat, yaitu kandungan gula alami di dalam buah tetap memengaruhi kadar gula darah. Gula alami dalam buah disebut fruktosa. Walaupun berasal dari bahan alami, tubuh tetap memprosesnya sebagai gula. Pada usia lanjut, kemampuan tubuh mengatur gula darah tidak seefektif saat usia muda. Sensitivitas insulin mulai menurun dan metabolisme berjalan lebih lambat. Ketika buah manis dikonsumsi dalam jumlah besar, terutama sekaligus, kadar gula darah dapat meningkat cukup cepat. Penelitian nutrisi dari Harvard School of Public Health menunjukkan bahwa lonjakan gula darah yang berulang dapat memicu peradangan ringan pada pembuluh darah. Peradangan inilah yang dalam jangka panjang berkontribusi terhadap pengerasan pembuluh darah atau aterosklerosis, salah satu faktor utama risiko stroke. Yang sering tidak terasa, proses ini berlangsung perlahan tanpa gejala. Tubuh tetap terasa bugar, tidak ada rasa sakit. Namun, di dalam pembuluh darah terjadi perubahan kecil yang terus menumpuk selama bertahun-tahun. Buah seperti mangga sangat matang, anggur, rambutan, durian, dan pisang matang memiliki indeks glikemik yang relatif lebih tinggi dibanding buah lain. Artinya, gula dari buah tersebut lebih cepat masuk ke aliran darah. Jika dikonsumsi berlebihan, terutama pada lansia dengan riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau kolesterol, efeknya bisa cukup signifikan terhadap kesehatan pembuluh darah. Seringkali pola yang terjadi adalah makan buah setelah makan besar, lalu ditambah lagi sebagai camilan sore atau malam hari. Tanpa disadari, total asupan gula harian menjadi hampir sama dengan mengonsumsi makanan manis biasa.
Padahal tubuh lansia membutuhkan keseimbangan, bukan jumlah berlebihan. Cara yang lebih aman sebenarnya sederhana. Konsumsi buah dalam porsi kecil, sekitar 1 genggam atau 1 potong sedang setiap kali makan. Pilih variasi buah dengan kadar gula lebih rendah, seperti apel, pir, pepaya, atau jambu biji. Mengombinasikan buah dengan sumber protein ringan seperti kacang atau yogurt tanpa gula juga membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Hal lain yang penting adalah memperhatikan sinyal tubuh. Jika setelah makan buah terasa cepat mengantuk, lemas atau lapar kembali dalam waktu singkat, itu bisa menjadi tanda kadar gula naik terlalu cepat, lalu turun kembali. Buah tetap sahabat kesehatan, tetapi seperti obat alami, manfaatnya sangat bergantung pada dosisnya. Terlalu sedikit tidak memberi manfaat optimal, tetapi terlalu banyak justru dapat memberi beban tambahan bagi pembuluh darah yang seharusnya kita jaga di usia lanjut. Ketika pola konsumsi mulai diatur dengan lebih bijak, tubuh biasanya merespons dengan baik. Energi terasa lebih stabil, tekanan darah lebih terkontrol, dan resiko gangguan pembuluh darah dapat ditekan secara perlahan. Dan dari sinilah kita mulai memahami bahwa tidak semua yang terlihat sehat selalu aman jika dikonsumsi tanpa batas. Bapak dan Ibu, selain lonjakan gula darah, ada satu mekanisme lain yang sering tidak disadari ketika lansia terlalu sering mengonsumsi buah manis, yaitu peningkatan kadar lemak dalam darah akibat kelebihan fruktosa. Fruktosa memang berbeda dengan gula pasir biasa, tetapi ketika jumlahnya berlebihan, tubuh akan mengolah fruktosa di dalam hati menjadi trigliserida, yaitu salah satu jenis lemak darah. Menurut penelitian dari American Heart Association dan berbagai jurnal metabolisme internasional, kadar trigliserida yang tinggi berkaitan erat dengan penyempitan pembuluh darah serta meningkatnya risiko penyakit jantung dan stroke. Yang membuat kondisi ini sering luput dari perhatian adalah prosesnya berjalan sangat perlahan, tidak menimbulkan rasa sakit, tidak langsung terasa berbahaya. Banyak lansia merasa pola makannya sudah sehat karena jarang makan kue atau minuman manis. Tetapi konsumsi buah tinggi fruktosa justru berlangsung hampir setiap hari dalam jumlah besar. Buah seperti sawo, nangka, kelengkeng, anggur, dan durian memiliki kandungan fruktosa cukup tinggi. Saat dikonsumsi sesekali dalam porsi kecil, tentu tidak menjadi masalah. Namun ketika dimakan berulang dalam 1 hari, misalnya pagi, sore, dan malam, hati harus bekerja lebih keras mengolah kelebihan gula tersebut. Seiring bertambahnya usia, fungsi metabolisme hati juga mengalami penurunan alami. Tubuh tidak lagi seefisien masa muda dalam membakar energi. Akibatnya, sebagian fruktosa lebih mudah diubah menjadi lemak dan beredar di dalam pembuluh darah. Penumpukan lemak darah ini dapat menempel pada dinding pembuluh arteri. Lama-kelamaan, pembuluh darah menjadi lebih sempit dan kurang elastis. Aliran darah menuju otak bisa terganggu, terutama jika disertai tekanan darah tinggi atau kolesterol yang sudah meningkat sebelumnya. Penelitian European Society of Cardiology menunjukkan bahwa kombinasi trigliserida tinggi dan tekanan darah yang tidak stabil meningkatkan risiko gangguan pembuluh darah otak secara signifikan pada kelompok usia lanjut. Hal yang menarik, banyak lansia tidak merasakan gejala apapun sampai hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan angka lemak darah meningkat. Karena itu, pola makan sehari-hari memegang peranan sangat besar dalam pencegahan. Cara yang lebih aman bukan berarti menghindari buah sepenuhnya, melainkan memilih jenis buah dengan keseimbangan serat yang baik. Buah seperti apel, pir, stroberi, jeruk, pepaya, dan jambu biji memiliki kandungan serat lebih tinggi, sehingga membantu memperlambat penyerapan gula. Serat bekerja seperti penghambat alami yang membuat gula masuk ke aliran darah secara bertahap. Tubuh tidak mengalami lonjakan metabolik yang berat, sehingga hati dan pembuluh darah tetap lebih terlindungi. Selain itu, penting juga untuk tidak menjadikan buah sebagai pengganti makan utama dalam jumlah besar. Tubuh lansia tetap membutuhkan protein, lemak sehat,
dan karbohidrat kompleks agar metabolisme berjalan seimbang. Kebiasaan sederhana seperti membagi konsumsi buah dalam porsi kecil, tidak menggabungkan beberapa buah manis sekaligus, serta tetap aktif bergerak setelah makan dapat membantu menjaga kadar lemak darah tetap stabil. Seringkali yang terlihat sehat belum tentu sepenuhnya aman jika dikonsumsi tanpa pengaturan. Tubuh membutuhkan keseimbangan, bukan kelebihan. Ketika asupan mulai disesuaikan dengan kebutuhan usia lanjut, pembuluh darah dapat bekerja lebih ringan dan risiko gangguan serius seperti stroke dapat ditekan secara perlahan namun nyata. Bapak dan Ibu, ada satu kebiasaan yang sangat populer di kalangan lansia yang ingin hidup lebih sehat, yaitu rutin minum jus buah setiap pagi. Banyak yang merasa pilihan ini sudah paling benar karena berasal dari bahan alami, tanpa pengawet, dan terasa segar di tubuh. Secara konsep memang terdengar sehat, namun dalam ilmu gizi modern, cara mengonsumsi buah memiliki pengaruh besar terhadap respons tubuh, terutama pada usia lanjut. Saat buah dimakan utuh, tubuh menerima kombinasi alami antara gula, air, dan serat. Serat inilah yang bekerja memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Proses ini membuat kadar gula naik secara bertahap, sehingga pembuluh darah tetap stabil. Masalah mulai muncul ketika buah diolah menjadi jus. Proses penghancuran buah dengan blender menyebabkan struktur serat alami rusak. Walaupun terlihat masih ada ampas, kemampuan serat untuk menahan penyerapan gula menjadi jauh berkurang. Akibatnya, gula alami dari buah masuk ke darah jauh lebih cepat. Penelitian nutrisi dari Harvard Medical School dan British Medical Journal menunjukkan bahwa konsumsi jus buah secara rutin dalam jumlah besar berkaitan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2 dibanding konsumsi buah utuh. Pada lansia, kondisi ini menjadi lebih penting karena metabolisme gula sudah tidak seefisien usia muda. Hal lain yang sering tidak disadari adalah jumlah buah yang digunakan. Satu gelas jus biasanya berasal dari 3-4 potong buah sekaligus. Jika buah tersebut manis, maka kadar gula yang masuk ke tubuh setara dengan beberapa porsi buah dalam waktu singkat. Tubuh tidak membedakan apakah gula berasal dari minuman manis atau jus alami. Jika jumlahnya tinggi, pankreas tetap harus bekerja keras menghasilkan insulin untuk menstabilkan gula darah. Ketika kondisi ini terjadi berulang setiap hari, pembuluh darah mengalami tekanan metabolik terus-menerus. Dinding pembuluh menjadi kurang elastis, proses peradangan meningkat, dan dalam jangka panjang dapat mempercepat perusakan pembuluh darah kecil yang berperan penting dalam suplai darah ke otak. Inilah salah satu jalur tidak langsung yang dapat meningkatkan risiko stroke pada lansia. Banyak lansia juga mengonsumsi jus pada pagi hari tanpa makanan pendamping. Saat perut kosong, penyerapan gula berlangsung lebih cepat, sehingga lonjakan gula darah menjadi lebih tinggi. Tubuh mungkin terasa segar sesaat, tetapi beberapa jam kemudian muncul rasa lemas atau cepat lapar kembali. Cara yang lebih aman sebenarnya sederhana. Buah sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk utuh agar manfaat serat tetap optimal. Jika ingin minum jus, gunakan satu jenis buah saja, tanpa tambahan gula, dan batasi setengah gelas kecil. Lebih baik lagi jika jus dikombinasikan dengan sayuran seperti mentimun atau bayam, agar kandungan gula lebih seimbang. Mengunyah buah juga memberikan sinyal kenyang alami ke otak, sesuatu yang tidak terjadi ketika buah diminum. Karena itu, makan buah utuh membantu mencegah konsumsi berlebihan tanpa disadari. Tubuh lansia membutuhkan kestabilan, bukan lonjakan energi sesaat. Pilihan kecil seperti mengganti jus dengan buah potong seringkali memberikan dampak besar terhadap kestabilan gula darah, tekanan darah, dan kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan. Dari sini kita mulai memahami bahwa sesuatu yang terlihat sangat sehat pun tetap perlu dikonsumsi dengan cara yang tepat, agar manfaatnya benar-benar melindungi tubuh, bukan justru memberi beban tersembunyi bagi kesehatan pembuluh darah di usia lanjut. Bapak dan Ibu, selain jenis dan cara mengolah buah, ada satu faktor yang sering sekali dianggap sepele, yaitu waktu mengonsumsi buah.
Banyak orang sudah memilih buah yang baik, porsinya cukup, tetapi dikonsumsi pada waktu yang kurang sesuai dengan kondisi tubuh usia lanjut. Tubuh manusia bekerja mengikuti ritme alami yang disebut ritme sirkadian. Pada pagi hingga siang hari, metabolisme tubuh berada dalam kondisi paling aktif. Sistem pencernaan bekerja optimal, hormon pengatur gula darah lebih stabil, dan energi dari makanan dapat langsung digunakan untuk aktivitas. Namun, ketika memasuki malam hari, metabolisme mulai melambat. Tubuh bersiap untuk beristirahat dan memperbaiki sel-sel yang mengalami kelelahan sepanjang hari. Disinilah sering terjadi kesalahan tanpa disadari. Banyak lansia mengonsumsi buah manis setelah makan malam, atau bahkan menjadikannya camilan sebelum tidur dengan alasan ingin makan yang ringan dan sehat. Secara medis, konsumsi buah tinggi gula pada malam hari membuat kadar gula darah tetap meningkat saat tubuh tidak lagi aktif bergerak. Penelitian dari National Sleep Foundation dan Jurnal Metabolisme Internasional menunjukkan bahwa peningkatan gula darah pada malam hari dapat mengganggu keseimbangan hormon serta meningkatkan penyimpanan lemak dalam tubuh. Ketika gula tidak digunakan sebagai energi, tubuh akan menyimpannya dalam bentuk lemak, termasuk lemak di sekitar organ dan pembuluh darah. Lama-kelamaan, kondisi ini berkontribusi pada peningkatan berat badan, resistensi insulin, serta tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular. Pada lansia, efek ini menjadi lebih signifikan karena sensitivitas insulin sudah menurun secara alami akibat proses penuaan. Artinya, tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk menstabilkan gula darah dibandingkan usia muda. Selain itu, kadar gula yang tinggi menjelang tidur juga dapat memengaruhi kualitas istirahat. Beberapa lansia merasa sering terbangun di malam hari, jantung terasa berdebar ringan, atau tubuh tidak benar-benar segar saat bangun pagi. Kondisi tidur yang kurang berkualitas sendiri terbukti berkaitan dengan peningkatan tekanan darah dan resiko gangguan pembuluh darah otak. Karena itu, waktu terbaik mengkonsumsi buah adalah pada pagi hingga siang hari, saat tubuh masih aktif bergerak. Energi dari gula alami buah dapat langsung dimanfaatkan oleh otot dan otak tanpa membebani metabolisme. Jika ingin makan buah di sore hari, pilih jenis buah dengan kadar gula lebih rendah seperti apel, pir, atau pepaya dalam porsi kecil. Hindari kebiasaan makan buah tepat sebelum tidur, terutama buah yang sangat manis. Hal sederhana lain yang sangat membantu adalah berjalan ringan selama 10 hingga 15 menit setelah makan. Aktivitas ringan membantu otot menggunakan gula darah sebagai energi sehingga kadar gula tetap stabil. Tubuh lansia sebenarnya sangat responsif terhadap pola hidup yang teratur. Perubahan kecil dalam waktu makan seringkali memberikan dampak besar terhadap kestabilan tekanan darah, kadar gula, dan kesehatan pembuluh darah secara keseluruhan. Inilah alasan mengapa menjaga kesehatan tidak hanya tentang memilih makanan sehat, tetapi juga memahami kapan tubuh paling siap menerima manfaat dari makanan tersebut. Menjaga kesehatan bukanlah keputusan besar yang dilakukan sekali saja, tetapi kumpulan langkah kecil yang dilakukan setiap hari dengan penuh kesadaran. Tubuh di usia yang semakin matang sebenarnya tetap memiliki kemampuan untuk pulih, beradaptasi, dan menjadi lebih kuat selama kita memberikan perhatian yang tepat. Pola makan yang seimbang, kebiasaan bergerak secara rutin, tidur yang cukup, serta pikiran yang tenang menjadi fondasi utama agar kualitas hidup tetap terjaga. Seringkali perubahan kesehatan tidak terjadi secara tiba-tiba. Semua berawal dari kebiasaan sederhana yang diulang terus-menerus. Apa yang kita konsumsi hari ini akan memengaruhi energi esok hari. Cara kita merawat tubuh sekarang akan menentukan seberapa mandiri kita di masa mendatang. Karena itu, jangan menunggu tubuh memberi tanda kelelahan atau penyakit baru mulai mengambil langkah. Mulailah dari hal yang paling mudah. Perhatikan makanan harian, kurangi kebiasaan yang memberatkan tubuh, dan dengarkan sinyal kecil yang diberikan oleh tubuh Anda.
Ingat bahwa hidup sehat bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang konsisten membuat pilihan yang lebih baik setiap hari. Jika informasi ini bermanfaat, jadikan momen ini sebagai pengingat untuk lebih peduli pada diri sendiri dan orang-orang tercinta. Bagikan pengetahuan baik ini agar semakin banyak yang sadar bahwa kesehatan adalah investasi paling berharga sepanjang hidup. Karena pada akhirnya, usia boleh bertambah, tetapi semangat hidup, energi dan kualitas kebahagiaan tetap bisa dijaga. Mulai hari ini, apa satu kebiasaan sehat yang siap Anda pertahankan demi masa depan yang lebih kuat dan lebih bermakna?